Dewan Juri Terhormat, di sini kami akan menyampaikan kenapa kami itu menyetujui bahwa pemerintah ini itu tuh lebih baik menggunakan influencer pengaruh sosial media dalam mensosialisasikan kebijakannya, dan mereka itu justru tidak perlu harus sampai melarang pengguna sosial media ini untuk menyampaikan kebijakan mereka. Adapun urgensi yang akan kami bawakan di sini adalah dengan memodalkan influencer, kami sebagai pemerintah yang membuat kebijakan ini tentunya dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dan tentunya dapat mensosialisasikan kebijakan kami itu lebih mudah akibat pengaruh dan juga power yang dimiliki oleh influencer ini pada Dewan Juri Terhormat. Nah, di sini saya juga akan merespon karakterisasi yang diberikan oleh si pemerintah. Karakterisasi yang disampaikan pemerintah tadi mengatakan bahwa influencer itu merupakan sebuah public figure, merupakan sebuah orang yang berkecimpung di media sosial dan sudah terkenal di antara masyarakat yang tidak memiliki edukasi dan juga tentunya mereka itu tidak memiliki pemahaman yang lebih dalam. Nah, di sini kami tidak menyetujui hal tersebut. Di sini kami akan menambahkan karakterisasi kami kenapa kami justru menolak mosi ini. Karena kami di sini akan menambahkan karakterisasi yang kami tambahkan di sini adalah bahwa kami ini tuh ingin daripada kita melarang influencer ini dan dibiarkan begitu saja tanpa adanya edukasi dan juga pemahaman intensif, lebih baik kita itu memberikan pemahaman intensif kepada mereka. Kita bisa menyampaikan dan menyalurkan apa maksud dari kebijakan kita supaya mereka akhirnya nanti itu bisa menyampaikan hal tersebut kepada publik para Dewan Juri Terhormat. Tentunya hal tersebut bisa dengan mudahnya kita mengimbangi check and balance dan juga masalah-masalah yang ada di negara demokrasi seperti yang ada di Indonesia pada Dewan Juri Terhormat. Nah, di sini kami juga akan memberikan sebuah komparasi. Komparasi yang akan saya sampaikan di sini adalah kita bandingkan antara pemerintah yang memberi kebijakan atau kami sebagai pemerintah itu memberikan kebijakan melalui influencer. Pertama, kami secara langsung memberikan kebijakan melalui orang-orang yang bisa dikatakan ahli. Memang benar, mereka ini adalah orang-orang yang ahli seperti yang dikatakan oleh si tim pemerintah ini. Dan mereka mengatakan bahwa orang-orang itu tentunya sudah diberikan pengalaman dan lain-lain. Tapi masalahnya, mereka itu memiliki masalah yang dimana pertama, mereka itu kompleks alias nggak semua orang itu bisa memahami penjelasan yang dimiliki oleh orang-orang dari pemerintah dan menyampaikan kebijakan ini. Yang kedua, masyarakat apalagi masyarakat demokratis apalagi Indonesia itu kurang mengerti dan juga bersikap skeptis terhadap para pemerintah ini. Dan yang ketiga tentunya hanya masyarakat itu seperti tadi disampaikan pemerintah bahwa dikarenakan adanya ketidakstabilitas antara pengetahuan masyarakat satu dengan masyarakat lain, justru dengan pemerintah yang memberikan kebijakan secara langsung, hal tersebut malah memperburuk hal tersebut dikarenakan pastinya akan ada beberapa orang yang dari kalangan bawah itu tidak akan memahami apa kebijakan yang akan disampaikan oleh si pemerintah ini. Dan kita bandingkan dengan influencer yang sudah kita berikan pemahaman intensif ini, itu menyampaikan kebijakan dari pemerintah ini. Yang pertama, tentunya hal positifnya adalah mereka itu lebih memiliki pengaruh dan juga power untuk menyampaikan setiap kebijakan yang ada di pemerintah kepada masyarakat. Nah, oleh karena tersebutlah hal ini justru akan lebih baik ketimbang pemerintah yang memberikannya. Dan juga yang kedua adalah masyarakat tentunya akan lebih terpengaruh, apalagi masyarakat Indonesia seperti yang saya sampaikan bahwa masyarakat Indonesia ini tuh mereka itu lebih mudah terpengaruh oleh para influencer ini. Nah, dengan adanya influencer yang menyampaikan, maka dengan pengaruh dari influencer ini, para influencer ini tentunya dapat mempengaruhi orang-orang Indonesia supaya mereka itu bisa memahami dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang disampaikan pemerintah. Tentunya berdasarkan komparasi tersebut bisa menjadikan alasan kenapa kami lebih menyetujui bahwa pemerintah itu jauh lebih baik untuk menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya. Adapun beberapa argumen yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah akan jadi masalah bila diberi pemerintah. Seperti kami sampaikan tadi bahwa pemerintah ini terlalu berbelit dan juga tentunya nggak akan ada masyarakat yang bisa mengerti hal tersebut, dan tentunya akan ada beberapa yang mengerti dan tentunya ini itu akan menjadikan suatu kompleks bagi masyarakat itu sendiri pada Dewan Juri. Yang kedua itu adalah check and balance. Nah,
check and balance dan juga negara demokrasi. Nah, kita tahu bahwa di negara demokrasi itu tuh masyarakat itu yang punya kedaulatan, mereka lah yang punya power untuk mengendalikan suatu kedaulatan dalam suatu negara para dewan juri terhormat. Nah, dengan masyarakat yang mempunyai power ini dan tentunya dengan pengaruh dari influencer ini, dengan mereka mempengaruhi masyarakat yang luas secara publik, itu tuh mereka tuh justru dapat memberikan sebuah pengaruh yang jauh lebih baik ketimbang pemerintah yang menyampaikan kebijakan ini pada dewan juri terhormat. Dan tentunya dengan adanya influencer ini, masyarakat tentunya akan lebih mudah mengerti apa yang akan disampaikan. Tentunya mereka juga akan, dan tentunya negara tersebut akan lebih baik dikarenakan seperti yang dikatakan pemerintah tadi, ini merupakan suatu negara demokrasi, jadi manakan ini tuh berdasarkan asas kedaulatan masyarakat ataupun warga negara itu sendiri pada wujud terhormat. Dan juga adanya check and balance, di mana check and balance ini itu tuh tentunya akan lebih mudah dikontrol. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, seperti komparasi yang kami sampaikan tadi, dengan adanya pemerintah ini tuh check and balance ini tuh malah akan diperparah gitu, dikarenakan tentunya akan ada beberapa orang yang bisa dikatakan mengerti apa yang disampaikan, tentunya akan ada yang tidak. Nah, justru dengan adanya influencer ini tuh mereka tuh dapat menyeluruh, baik itu kalangan atas maupun kalangan bawah, tentunya apalagi di Indonesia pada dewan juri terhormat, mereka itu bisa menyampaikan seluruh mensosialisasikan seluruh kebijakan mereka, dan juga tentunya hal tersebut akan lebih mudah dikontrol oleh para influencer ini ketimbang pemerintah yang bisa dikatakan agak berbelit ataupun kompleks pada dewan juri terhormat. Di sini saya juga akan membawakan sebuah bukti atau contoh kasus yang dimana ada seorang YouTuber yang bernama Kombisa yang tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat, dan tentunya juga bekerja sama dengan Pak Jokowi untuk memberikan edukasi dan juga pengaruh kecerdasan dalam masyarakat, yang bisa dilihat dari video YouTube-nya berjudul Kok Bisa, di mana mereka membuat sebuah video edukasi berdasarkan animasi pada dewan juri terhormat. Dan di sini juga ada YouTuber lain yang bernama Eno Bening, yang merupakan salah satu seorang influencer juga asal Indonesia, yang dia itu juga bekerja sama dengan Pak Jokowi menyampaikan hal-hal yang apa yang Bapak Jokowi ini sampaikan mengenai infrastruktur dan juga kebijakan dan lain-lainnya. Dan tentunya tersebut juga akan dijadikan salah satu bukti. Dan tentunya tadi juga ada Raffi Ahmad yang dia ini tuh bahkan sampai dijadikan sebagai public figure untuk memberikan vaksinasi, dan tentunya akan membantu si masyarakat ini para dewan juri terhormat. Oleh karena itulah alasan kami untuk menyetujui bahwa kenapa pemerintah harus lebih baik menggunakan si influencer ini pada dewan juri terhormat. Sekian dari saya, terima kasih.